Salam Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, puji Tuhan. Hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman pagi hari ini boleh menguatkan kita semua. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kasih-Mu terus melimpah atas kami. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh kembali dikuatkan, diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Tolong kami untuk bisa mendengar dengan baik, terlebih melakukan dalam hidup kami masing-masing. Demikian juga untuk hamba-Mu Tuhan, kiranya Tuhan kuasai, urapi dengan kuasa Roh-Mu, sehingga setiap apapun yang hamba-Mu sampaikan tetap ada di dalam tuntunan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita dari 1 Samuel 26 ayat 1 sampai 25. Nats yang akan kita renungkan di ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Amin. Bapak Ibu, tema kita hari ini yaitu pembalasan adalah hak Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam bacaan kita ini Daud kembali membuktikan integritasnya dengan menolak membunuh Raja Saul yang tengah memburunya. Meskipun memiliki kesempatan emas dan didesak pasukannya, Daud tidak mau menyentuh orang yang diurapi Tuhan dan memilih menyerahkan pembalasan sepenuhnya kepada Allah. Kisah ini menyoroti beberapa poin rohani penting. Yang pertama, menghormati otoritas. Daud sangat menghormati posisi Saul sebagai raja yang dipilih Tuhan, menolak membunuhnya meskipun Saul berbuat jahat kepadanya. Kemudian poin kedua yaitu pembalasan hak Allah. Daud percaya bahwa Tuhan yang berhak menghukum Saul pada waktunya, bukan manusia. Kemudian yang ketiga yaitu kemenangan kasih. Daud lebih memilih mengalahkan musuh dengan kebaikan daripada membalas kejahatan dengan kejahatan. Poin yang ketiga yaitu bukti integritas. Daud menyusup ke perkemahan dan hanya mengambil tombak serta kendi air Saul. Ini membuktikan ia bisa membunuh tetapi memilih taat kepada Allah. Dan yang terakhir, poin terakhir yaitu pengakuan Saul. Melihat bukti tersebut, Saul menyadari kesalahannya, mengakui kebenaran Daud, dan berjanji berhenti memburunya. Bapak Ibu Saudaraku, dari kisah ini kita belajar untuk bisa pertama menghormati otoritas, menghormati kekuasaan, menghormati orang-orang yang ada yang mempunyai kedudukan wewenang di atas kita. Belajar untuk menghormati itu. Kemudian ketika orang lain melakukan kesalahan, menyakiti kita, melakukan apapun yang membuat kita menderita, kita nggak perlu membalas. Itu haknya Allah untuk membalas kejahatan. Kemudian ketika kita tidak membalas kejahatan, maka itu satu kemenangan kasih yang kita alami Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudaraku, jadi melalui firman ini marilah kita belajar untuk mengerti, memahami bahwa kita nggak perlu membalas kejahatan orang lain yang mereka lakukan pada kita. Karena pembalasan itu sepenuhnya adalah hak Allah atau haknya Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Sungguh Tuhan, kami diingatkan, diteguhkan kembali bahwa pembalasan itu adalah haknya Allah, haknya Tuhan, bukan hak kami. Ajar kami untuk bisa mengampuni, ajar kami untuk bisa terus mengasihi kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kami, pada orang-orang yang mengecewakan kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami seperti Daud. Daud menyadari bahwa hak sepenuhnya pembalasan itu adalah di tangan Allah. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya.